Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du. Puji beserta syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita. Para ustadz-ustadz, guru-guru kita sering menyampaikan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi saya rasa ada satu nikmat lagi yang melebihi nikmat iman, melebihi nikmatnya Islam, yaitu nikmat Allah lahirkan Nabi Muhammad untuk kita dan Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Itulah nikmat yang tidak tertandingi. Setelah kita menjadi umat Muhammad, kita percaya kepada Allah dan Rasul. Di sanalah lahir nikmat iman. Kita beragama dengan agamanya Nabi kita, agama Islam. Itulah nikmat Islam. Juga Allah memberikan nikmat-nikmat yang lain yang luar biasa. Pada malam ini Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kita hadir pada tempat yang dimuliakan oleh Allah ini. Selawat teriring salam, mudah-mudahan senantiasa Allah lipat gandakan dan Allah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita yang malam ini masih kita memperingati hari kelahirannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada seluruh tabi'in dan tabi'innya, juga kepada seluruh ulama-ulama, baik itu ulama mujtahid, ulama tarjih, ulama salaf dan ulama khalaf, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, beserta ulama-ulama yang muktabar. Kata-kata ikraman wa ta'ziman yang mulia dan yang kita muliakan kepada Raisman, pimpinan dayah kita bersama ini, Abi Fahmi beserta keluarga. Mudah-mudahan senantiasa Allah lipat gandakan dan Allah curahkan taufik dan hidayah kepada beliau dan keluarganya. Allah berikan beliau sehat dan istiqamah sebagaimana doa guru-guru kita tadi dalam menjalankan roda pendidikan yang ada di tempat kita. Juga yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh dewan-dewan guru yang membantu beliau, juga kepada seluruh santriwannya, juga yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh ketua-ketua, tengku-tengku haji, ibu-ibu hajjah, mudah-mudahan menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah. Juga yang saya muliakan, mungkin kalau istilah di Aceh ada bapak kepala desanya, imam desanya, imam dusunnya, juga kepada seluruh hadirin wal hadirat yang tidak mungkin saya sebut satu demi satu. Alhamdulillah, dulu ini untuk kali kedua saya hadir di tempat ini. Dulu pernah saya pulang dari Malaysia, kebetulan saya singgah di sini. Alhamdulillah, malam ini saya bisa balik lagi ke tempat yang sama.
Mungkin ini sebuah nazar daripada orang Aceh supaya sampai saya ke tempat ini. Tadi disampaikan bahwa Tuku Abdul Wahid ini penceramah yang sudah dikenal seluruh Indonesia. Itu yang tukang sampaikan salah. Sebenarnya yang terkenal di Indonesia bukan Abdul Wahid, Abdul Somad. Mungkin ini salah orang. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini alhamdulillah tempat ini, kampung ini sangat dimuliakan oleh Allah. Ada 3 tempat di dunia ini yang cahayanya tembus sampai 7 lapis langit, yang disaksikan oleh malaikat, tidak bisa disaksikan oleh manusia, dan tidak bisa dilihat dengan alat yang sangat canggih sekarang. Tempat apa itu yang cahayanya bisa tembus 7 lapis langit? 3 tempat yang ada di dunia ini. Yang pertama, masjid. Masjid cahayanya tembus sampai 7 lapis langit. Malah di langit itu ada masjid yang namanya Baitul Ma'mur. Masjid yang dulu ada di dunia diangkat oleh malaikat dengan perintah Allah sehingga diletakkan di langit, dan para malaikat melakukan tawaf di sana. Al-Masjidu Baitullah, masjid itu adalah rumah Allah. Maka suatu tempat bila ada masjid, di sana turun malaikat. Artinya setiap masjid ada malaikat. Maka bahagialah kampung yang ada masjid. Malah yang luar biasa, di tempat kita ini ada 2 masjid. Yang satu hampir selesai, yang satu sedang dibangun. Artinya malaikat sudah turun ke tempat ini. Maka bahagialah kampung yang ada masjid. Maka kita datang ke masjid sunat memberikan salam, walaupun masjid itu kosong daripada manusia. Karena di sana tidak kosong daripada 2 makhluk Allah yang lain. Yang pertama, malaikat. Maka kita sunat memberikan salam kita datang ke masjid, karena masjid itu tidak pernah kosong daripada 2 makhluk Allah. Yang pertama malaikat, yang kedua jin Islam. Di dalam masjid ada jin Islam. Ada orang bertanya, ada jin dalam masjid? Malah ada jin yang bangun masjid. Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, pada satu hari Nabi Sulaiman ingin membangun masjid. Maka dipanggillah seluruh makhluk, waktu itu termasuk jin. Nabi Sulaiman memerintahkan jin agar menyelam ke dalam lautan untuk mengambil batu-batu yang mulia, kalau bahasa kita. Ternyata batu-batu mulia itu Allah simpan di dalam laut. Maka diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk mengambil batu yang ada di dasar laut untuk membangun masjid. Maka seluruh jin itu menyelam ke tengah lautan, lalu diambillah batu itu, dibangunlah masjid. Ternyata masjid itu hampir selesai. Tapi Nabi Sulaiman dia sadar bahwa umurnya tidak panjang lagi. Artinya dia akan meninggal. Teringatlah Nabi Sulaiman, kalau saya meninggal masjid ini pasti tidak selesai. Maka diambillah kursi oleh Nabi Sulaiman, diletakkanlah di depan masjid itu. Diambillah tongkatnya, ditanamkan di tanah, ditancapkan di tanah. Lalu Nabi Sulaiman berpegang kepada tongkat itu sampai Nabi Sulaiman meninggal. Seluruh jin-jin itu kerja siang dan malam. Setiap yang melihat Nabi Sulaiman, dia pikir Nabi Sulaiman masih tertidur. Maka jin itu kerja sampai masjid itu selesai. Ternyata begitu selesai, jin melihat Nabi Sulaiman masih dalam posisi tidur. Dipanggillah raya. Bahasa Aceh, kamu ini adalah kamu, betul-betul aku dan kamu. Dipanggillah rakyat,
Lalu disuruh makanlah tongkat Nabi Sulaiman. Ternyata rakyat itu makan tongkat Nabi Sulaiman hingga putus. Barulah Nabi Sulaiman tersungkur. Barulah tahu iblis itu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal. Tapi jangan tanya padung bulir, katanya padung bulir, padung tuna, jauh. Yang ingin saya katakan, masjid selesai dibangun oleh jin. Jadi jin itu dia ambil batu di tengah laut, dia bangun masjid. Beda tipis dengan jin Indonesia. Batu di masjid, dia bawa pulang bangun rumahnya sendiri. Kalau Bapak Ibu pernah ke Mekah, di depan Masjidil Haram ada satu masjid kecil, namanya Masjid Jin. Jadi di Mekah ada Masjid Jin. Coba lihat di Arab saja jin bikin masjid, tapi di Indonesia malah jin makan uang masjid. Beda-beda tipis. Maka bahagia sekali tempat ini kita punya 2 masjid. Mudah-mudahan jangan ada jin yang makan uang masjid tersebut. Mudah-mudahan kita jadi jin-jin yang seperti di Arab lah, yang membangun masjid paling kurang. Yang kedua, tempat yang cahaya tembus ke langit adalah rumah yang ada anak yatim di rumah tersebut. Dan orang yang punya rumah berbuat baik kepada anak yatim itu, maka rumah itu cahaya tembus ke langit. Maka Nabi sayang sekali kepada anak yatim karena yang pertama beliau juga salah seorang daripada anak yatim. Maka beliau berkata, ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya adalah orang yang menanggung anak yatim dalam surga. Mana Allah murka kepada orang yang tidak mau menghiraukan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau, kata Allah, siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menghardik, yang tidak menghiraukan anak yatim. Maka rumah yang ada anak yatim cahayanya tembus ke langit. Saya yakin 100% di tempat ini pasti ada rumah yang ada anak yatim. Rumah siapa itu? Yang jelas adalah rumah perempuan janda. Karena dia janda, suaminya meninggal, pasti kalau dia punya anak yang anaknya di bawah belum balik, anak itu pasti anak yatim. Jadi istri-istri yang meninggal suami itu namanya janda. Tapi yang ditinggal oleh suami janda juga, tapi terpaksa kita kategorikan kepada janda bolong. Janda bolong. Apa itu? Jadi rumah yang ada cahaya yang tembus sampai ke langit, rumah yang ada anak yatim. Yang ketiga, tempat yang cahaya ini tembus ke langit, tempat yang ada pengajian Al-Quran, tempat-tempat yang ada pengajian-pengajian yang menyangkut dengan syariat Islam. Maka sekarang yang ada tempat itu, itulah pesantren, ataupun kalau istilah kami di Aceh, dayah. Ada orang yang mengaji Al-Quran, ada orang yang mengaji kitab-kitab yang mengkaji tentang syariat Islam. Maka tempat ini, 2 tempat sudah ada di tempat ini yang cahaya tembus ke langit, tempat pengajian Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, sangat luar biasa abi kita yang ada di sini. Beliau meninggalkan tanah kelahirannya, beliau meninggalkan guru-guru kesayangannya, beliau meninggalkan sanak kerabatnya di kampung halaman. Beliau hadir kemari bukan untuk mencari uang, tapi tujuannya adalah untuk mengajarkan anak-anak kita dan kita semua yang ada di tempat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya berpanjang lebar, mungkin nanti santri-santri di sini akan membawa kotak amal.
Mereka akan meminta kepada kita ala kadar. Tapi be ala kadar dah. Sampai ala kadar, pokoknya paling kurang kakan ala kadar ala Perancis dah. Di setelah dibawa kota amal itu, karena sebagaimana tadi disampaikan, yang ada cuma kamar-kamar saja, tapi belum ada balai-balai atau tempat lokalnya untuk mengaji. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, begitu nanti tabungan amal ini diedarkan, marilah kita bersedekah. Sambil ibu masukkan sedekah ke dalam kotak amal, ibu niatkan, ya Allah, malam ini sebagai ganti saya berikan makanan kepada orang tua saya yang berada di kubur. Mungkin sudah orang-orang tua kita sudah meninggal. Jadi bahasa Aceh gantung ibu saboh. Ganti ibu memberikan makanan ayam penyet satu kotak, dan itu tambah es campur satu, supaya jangan BU buat hati. Harusnya aku dah kena bek kelapa. Macam ini lah. Aku dah bangelo ni. Aku bangelo. Supaya jangan nak kotai beliau. Nah, jadi ayam penyet sama es campur, ibu kira-kira lah berapa? Nah, paling kurang kalau kita makan ayam penyet sama es campur, paling kurang saya rasa kalau di Medan 30.000 lah. Nah, jadi kalau mamanya saja meninggal 30.000, kalau ada bapaknya lagi berarti 2 meninggal 60. Kalau sempat suami meninggal berarti 3 makan 100 lah. Nah, kalau ada anak lagi yang meninggal berarti maju lah. Asal jangan 2.000, masukin 2.000 ke kotak amal, minta surga sama Allah. Surga itu mahal bu, bukan 2.000. Nah kayak orang kayu lagi ya, jupeng maribe, ya Allah butamong surga saboh keluarga maribe. Yang menjadi gubul dan malaikat Aceh, jadi malaikatnya dia bahasa Aceh gitu, kayak lima. Hokalnya mana anak santri udah bawa terus. Nah, cilenya atau kotak amalnya udah diedarkan aja, nggak apa-apa. Lupa hadu kadang ngajian kita demu belum pe. Ibu bapak yang saya muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat kelebihan tempat pengajian kita ini. Kita berbicara sebelum cerita Maulid Nabi. Sebenarnya saya ingin berbicara panjang malam ini, tapi waktu kita singkat sekali. Dalam sebuah hadis, idza marra muta'allim ala qaryah yarfa'ullahu al-'adaba arba'ina yawman min maqabiri tilkal qaryah. Iza marra muta'allim, apabila lewat anak pengajian, seorang anak yang belajar ilmu agama lewat saja ala qaryah, di satu kampung, yarfa'ullahul adaba arba'ina yauman, Allah mengangkat azab 40 hari mim maqabiri tilkal qaryah, daripada kubur-kubur yang ada di kampung tersebut. Masya Allah. Itu gara-gara orang anak-anak yang belajar pengajian, anak-anak yang baru belajar saja lewat di satu kampung, Allah pindahkan azab 40 hari daripada kubur-kubur yang ada di kampung tersebut. Coba kita bayangkan di kampung kita ini, bukan hanya sekedar lewat, tapi mereka tinggal di sini, mereka belajar di tempat ini. Masya Allah. Kalau kita bisa kita lihat itu orang-orang yang ada di kubur, mereka gratis diangkat azab. Satu kali lewat saja bisa 40 hari Allah pindahkan azab. Apalagi mereka ngaji
hari di sini mereka tidak pindah-pindah. Masya Allah, yang dikubur itu tenang semua. Mungkin kalau ada jaringan wifi di sana mereka main Facebook nunggu kiamat. Begitu hebat ada orang yang mengaji, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Itu lagi bilang tadi. coba kita lihat, ini kelebihan guru kita malam ini. Sebenarnya saya agak grogi ini. Yang pertama saya disuruh ceramah di depan guru-guru saya semua ini. Yang kedua, memang bahasa Indonesia saya di sana jarang bahasa Indonesia. Kan? Coba lihat. Seorang ayah meninggal. Seorang ayah meninggal yang wajib memandikan ayahnya, yang wajib mengkafankan ayahnya dan menyalatkan dan mengubuhkan ayahnya adalah anaknya. Anaknya. Tapi ternyata begitu ayah kita meninggal hari ini, anaknya ada. Tapi yang kita telepon, yang kita panggil imam, ya kan Bu? Kan imam yang kita panggil. Sebenarnya yang meninggal itu ayah siapa? Ayah Pak Imam atau ayah kita? Ayah kita yang meninggal, tapi kenapa kita panggil Bapak Imam? Maka Bapak Imam itu bagus sekali akalnya, cukup gak kayak ibu-ibu. Berapa harus kita bayar imam itu karena dia mau menanggung dosa kita? Bila anaknya tidak mau memandikan ayahnya, tidak mau mengkafankan ayahnya, tidak mau menyolati ayahnya, dosa adalah anaknya yang tanggung. Tapi ternyata semua itu dilakukan oleh imam. Tapi berapa yang kita bayar kepada imam yang telah menanggung dosa kita? Oke, kalau di sini sekitar kita kasih uang 100.000, 200.000. Maka imam itu bagus sekali akalnya. Baca akan ilmu. Anak kita, istri kita, siapa yang wajib mengajarkan anak dan istri kita tentang fardu ain? Salat, bagaimana cara mengambil air wudu, bagaimana batal salat, cara rukun sembahyang dan sebagainya, itu wajib kepada seorang ayah bila itu anaknya. Wajib kepada suami mengajarkan istrinya. Bila kita tidak mengajarkan istri dan anak kita, maka dosa itu terpundak kepada kita. Kayak orang putur nih. Sebenarnya kita yang pikul, dosa itu kita yang pikul. Jadi tidak senang di hidup dari orang tenang. Orang kaya kemanapun yang kita pergi, jualan kita, bangun kita, tidur kita, semua dosa itu kita. Bila anak dan istri kita tidak ajarkan. Tapi ternyata anak kita bawa ke pesantren, diajarkan oleh guru kita. Kalau istri kita pun datang ke pesantren, diajarkan oleh guru kita, maka alhamdulillah kita yang jualan sudah tenang dosa. Satu besar kali efeknya kecil. Enggak apa-apa. Ini sholat nanti kalau tengah malam panas. Maka dengan diajarkan oleh guru kita, artinya dosa kita sudah terpindahkan. Sudah terpindahkan. Kada taih malam, hanali dosa kita jualan, tidak lagi dosa anak kita dan istri kita, karena sudah dipindahkan oleh guru kita. Masya Allah, luar biasa. Kok luar biasa dulu dewe Pak itu malanga gejak tenko batanya. Dia tangan seluruh dosa kita dipindahkan oleh guru kita karena mau mengajarkan anak-anak kita. Berapa harus kita bayar dosa kita yang seharusnya kita tidur lebih lama di neraka, tapi sudah dipindahkan oleh guru kita. Masya Allah, berapa harus kita bayar? Kita sudah diringankan. Andai kata kita masuk ke neraka, sudah diringankan oleh guru kita. Masya Allah.
Wajarkah kita bayar per bulan 100.000? Wajarkah kita bayar 1 juta dosa kita dalam neraka sudah diringankan gara-gara guru kita mau mengajarkan anak dan istri kita? Wajar 100.000? 1 juta saya rasa tidak wajar. 1 juta kita berikan belum wajar. Tapi ternyata kadang 30.000 satu bulan diminta kepada kita. Kalau bahasa Aceh lagi tarupahan jo babahmu. Kan kata Indonesia ke mana tu? Anak jo, anak kasih di mulut babi. Kayak anak arang di mulut babi. Ya kan? Payah kan? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, luar biasa guru kita mau menanggung dosa-dosa kita. Mau beliau pindahkan dosa yang ada pada kita dengan berkat mengajarkan anak-anak dan istri kita. Masya Allah. Maka tempat ini saya ulang kembali luar biasa. Ada masjid, ada anak yatim, dan ada balai pengajian atau daerah pesantren. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam waktu singkat kita akan berbicara tentang Maulid Nabi sedikit. Dia dah buka kelebihan pesantren ni, cikalam dah aku dah buka ni. Kalau kita buka ni yang itu galon. Aku kalau minyak galon. Kelebihan Maulid yang kita peringati, kita jangan cerita lagi tentang lahir Nabi, tapi kita lihat apa kelebihan memperingati Maulid. Biasa Maulid ini seperti ini yang ada di Aceh. Di Aceh sampai 4 bulan Maulid. Ini sudah merembet ke Medan. 4 bulan, ini kan sudah 4 bulan kita Maulid. Mungkin kalau orang tanya Maulid apa? Mungkin kalau yang nggak tahu bisa kita tipu sikit. Maulid Nabi Adam. Tapi kok cerita Nabi Muhammad, ya kan? Keluar kelebihan Nabi Muhammad yang kita cerita. Karena Nabi Adam mungkin tidak seperti kelebihan Nabi Muhammad. Jadi aneh. Nabi yang pertama Allah ciptakan Nabi Allah Adam, yang terakhir Nabi Muhammad. Tapi siapa lebih Nabi Adam dengan Nabi Muhammad? Luar biasa kelebihan Nabi Muhammad yang terakhir, ya kan? Tapi kelebihannya berada yang di terakhir. Ini sama seperti nama saya dengan Abdul Wahid dengan Abdul Somad. Abdul Wahid dan Abdul Somad dua-dua ada di Quran. Lebih dahulu Abdul Wahid disebutkan dalam Al-Quran ketimbang Abdul Somad. Di ayat kursi, di ayat surah Al-Baqarah itu ada ilahukum ilahu wahid. Lebih cepat Abdul Wahid disebutkan di Quran. Abdul Somad di penutup Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lebih cepat disebut Abdul Wahid, tapi kelebihannya ada di yang terakhir. Di Abdul Somad. Nah, ini ramah. Ini kayak cerita Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Jadi kelebihannya ada di yang terakhir. Jadi yang pertama itu ya biasa-biasa aja lah. Jadi Abdul Wahid biasa-biasa. Kalau mau tanya, mau soal tanya jawab itu sama Abdul Somad. Kalau sempat sama Abdul Wahid, anak belum ada jawabnya. Apa kelebihan Nabi Muhammad? Coba kita lihat. Hari yang paling mulia di dunia ini adalah hari lahirnya Nabi. Kenapa Allah muliakan hari lahirnya Nabi? Karena Nabi kita mulia. Rupanya karena Nabi kita mulia, apapun yang menyangkut dengan Nabi kita, Allah muliakan. Satu contoh Al-Quran. Al-Quran itu mulia. Apapun yang menyangkut dengan Al-Quran, maka Allah muliakan. Kertas yang ada di Al-Quran, kertas itu mulia. Kenapa? Al-Quran mulia. Kulit lembu bahasa Aceh. Kulit lembu itu kita ambil, kulit lembu itu coba kita cuci bersih, kita jemur, kita jadikan lapiknya Al-Quran atau kulitnya Al-Quran. Kalau kulit lembu itu jadi kulitnya Quran,
jam 3 malam orang baca Quran, pasti mereka akan mencium kulit lembu tersebut. Kenapa? Karena dia berkawan dengan Quran. Tapi coba kita ambil kulit lembu itu, kita jadikan beduk, kita pegang ke tambo saja. Jam 3 malam dipukul orang. Kenapa? Sahur. Gerbang. Andai kata kulit lembu itu bisa ngomong, dia pasti akan tanya, kenapa jam 3 mukul saya? Orang yang mukul jauh. Sahur goblok. Kenapa sahur harus pukul saya? Orang yang mukul jauh. Kenapa kamu jadi kawannya beduk? Coba kamu jadi kawannya Al-Quran, pasti kamu jam 3 malam dicium orang. Ternyata menurut kawannya, Mbak Aceh menurut non. Jadi kalau kawan kita dimuliakan orang, berkawanlah dengan orang tersebut. Nah, ini kelebihannya. Satu contoh, mohon maaf, orang-orang Aceh yang ada di Medan ini, ada yang belum pernah tangannya sekalipun belum pernah dicium orang, pernah? Nang Aceh yang cium jarang tiga kok, mudah sekali. Kita pulang saja ke Samalanga, di Samalanga Abu Mudi itu setiap orang jumpa dengan Abu Mudi, mereka pasti cium tangan Abu Mudi. Supaya tangan kita dicium, kita jalan aja di samping Abu Mudi. Kita pegang tangan Abu Mudi, pokoknya cek Abu Mudi nggak sanggup jalan lah. Kita pegang. Begitu orang jumpa dengan Abu Mudi, dia cium tangan Abu Mudi, ya kita kasih tanya ke sana. Kita ngapui balik-balik je orang. Nyelip. Kalau mati tengah, mubut dulu. Ya kan? Kenapa kita connect dengan dia? Tapi yang takutnya besok putus connect. Tengok anak kejak lengan-lengannya, jangankan tangan, orang kenal aja pun enggak. Maka supaya tangan kita dicium sama orang, aku mau anak berapa yang ngomong dia. Nah ini kelebihannya. Bismillahirrahmanirrahim itu sangat mulia. Undangan orang kawin itu tidak mulia. Undangan itu, walaupun dia buat 100.000 satu lembar. Di undangan itu ada gambar prewedding lagi. Laki-laki sama perempuan, ya pengantin pria dengan wanita, ada yang kamu jumpa tapi undangan. Undangan itu tidak mulia. Begitu dibaca hari pestanya sudah tahu, ambil undangan dia buat. Tapi coba di undangan itu kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Undangan itu tidak mungkin dicampakkan lagi, tidak mungkin diinjak-injak lagi, dan tidak mungkin undangan itu dibuang ke sampah. Kenapa? Sudah ada Bismillah. Rupanya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap yang menyangkut dengan barang yang mulia, barang tersebut Allah muliakan. Maka hari yang paling luar biasa, yang mulia di dunia ini adalah hari lahirnya Nabi. Kenapa Nabi yang lahir? Karena Nabi mulia, maka kita memuliakan hari lahir Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah Ibu seumuran begini yang duduk no katuhatnya, pernah kita buat maulid? Satu kali saja dalam hidup kita, maulid Abu Lahab. Pernah? Nanti minum maulid Abu Lahab. Tidak mungkin kita buat maulid Abu Lahab, karena Abu Lahab itu tidak mulia. Berapa banyak orang-orang lain tidak pernah kita adakan maulidnya, karena orang itu tidak mulia. Maka hari yang paling mulia Nabi, kita paling mulia, kita peringatilah hari lahirnya Nabi. Maka hari yang luar biasa di dunia ini adalah hari lahir Nabi. Itu buat kita umat Nabi. Tapi kalau buat Nabi kita, hari yang paling mulia di dunia ini bukan hari lahirnya. Lantas hari apa? Hari 27 Rajab. Karena beliau Isra dan Mi'raj, beliau melihat Allah dengan mata kepalanya, maka itulah hari spesial buat Nabi kita. Itu untuk Nabi kita pribadi. Maka hari yang paling mulia adalah Isra dan Mi'raj. Untuk kita umat Nabi, yang paling mulia adalah hari lahir Nabi. Ada orang bertanya, siapa mulia hari lahir Nabi dengan Lailatul Qadar?
Jawabannya lebih mulia hari lahir Nabi. Kenapa? Andai kata Nabi tidak lahir, pasti tidak akan ada Lailatul Qadar. Maka urutan hari-hari yang mulia, yang pertama hari lahir Nabi, yang kedua hari yang paling mulia di dunia ini adalah Lailatul Qadar. Kenapa mulia Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu waruh, malaikat turun. Itu pula di hari lahirnya Nabi, turun semua malaikat untuk memuliakan Nabi kita. Malam Lailatul Qadar juga demikian. Malah ada kelebihan luar biasa. Malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, malam yang paling mulia setelah Lailatul Qadar adalah nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu Allah memberikan amnesti, Allah memberikan pengampunan. Fayaghfirullahu ta'ala lil jami'i. Allah memberikan pengampunan seluruh umat Muhammad. Man la yusyrik billahi syai'an, orang-orang yang tidak syirik kepada Allah. Terkecuali ada beberapa golongan saja yang doanya tidak dijawab, yang tidak mungkin kita cerita malam ini karena bukan nisfu Sya'ban. Jadi malam yang mulia nisfu Sya'ban. Setelah itu malam yang paling mulia di dunia ini setelah nisfu adalah malam Asyura. Asyura adalah ke-10 daripada bulan Muharram. Di malam Asyura itu dijelaskan di dalam kitab I'anatut Talibin, peristiwa-peristiwa dahsyat terjadi di malam Asyura, di Asyura. Termasuk diantaranya alladzi taballahu fihi ala Adam. Allah terima taubatnya Nabi Adam. Wa naja Ibrahim minan nar. Allah keluarkan Nabi Ibrahim dari api. Akhraja Nuh minas safinah. Allah keluarkan Nabi Nuh dengan kapalnya. Akhraja Yunus min batnil hawa. Keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan di 10 Muharram. Termasuk hufira li Daud sambihi. Allah ampunkan dosa Nabi Daud. Kasyafat dari an Ayub. Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub. Wa rafa'a fihi Isa. Allah angkatkan Nabi Isa. Wa rafa'a fihi Idrisa makanan aliyah. Allah angkatkan Nabi Idris pada tempat yang tinggi di langit yang keempat. Asyura 10 Muharram. Di peristiwa Muharram itu banyak sekali, Pak. Termasuk khalaqallahu Jibril. Allah ciptakan Jibril 10 Muharram. Khalaqallahu Loh wal Qalam wal Arsy. Allah ciptakan Loh, Kalam dan Aras juga di 10 Muharram. Jadi banyak peristiwa 10 Muharram. Maka setelah nisfu Sya'ban, malam yang paling mulia adalah malam Asyura. Setelah itu, yang terakhir malam yang paling mulia di dunia ini adalah malam Jumat. Maka disuruh perbanyak ibadat kita di malam Jumat. Kenapa? Ternyata kiamat dunia hari Jumat. Dijelaskan dalam kitab tasawuf bahwa kiamat dunia hari Jumat. Besok Minggu hari pertama diciptakan dunia. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti ada 5 hari lagi. 5 roti agro-agro baju. Kiamat hari Jumat. Tapi tidak dijelaskan Jumat yang mana. Boleh jadi Jumat depan atau depan lagi 2021 atau 22, boleh jadi kapan. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi kiamat hari Jumat. Maka dijelaskan dalam kitab, setiap malam Jumat dunia dan isinya semuanya gemetar. Bahasa Aceh takut. Lautan takut, gunung-gunung pada takut. Kenapa takut? Mereka takut besoknya hari Jumat kiamat. Maka setiap malam Jumat isi dunia ini takut dan gemetar, kecuali yang senang yang ke model kayak model kita lah. Kalau ditanya malam ini apa, Kamis, malam besok Jumat. Yes. Yang yesnya hanya jelasin. Mungkin kalau kita buka kepalanya, dalam kepala itu bukan otak, salah-salah celana kolor di dalam.
Maka urutan malam-malam yang mulia itulah. Maka yang paling mulia malam lahir Nabi. Kita kembali ke cerita Nabi tadi. Rupanya kelebihan Nabi Muhammad ini mulia, apapun yang menyangkut dengan beliau dimuliakan Allah. Rambut beliau mulia, sampai hari ini masih orang berebutan ingin mencium rambutnya. Sorbannya beliau mulia, dumpua mulia. Air liurnya mulia, dumpua mulia Nabi, bajai Nabi mulia, tempat Nabi mulia, kuburan Nabi mulia. Seluruh yang ada pada Nabi sampai kencing dan beraknya pun Allah muliakan. Yang aneh. Pada Aceh yang mulia. Mungkin kok orang yang baca Lam Yahtali mungkin di sini ada diajarkan. Sini kalian Lam Yahtali yang tak baca. Kalau bahasa Aceh begini, nedoi bekas santan menantau lantak percaya. Artinya beliau berak dan tanam kalah. Nombor sedekah tempat naburai kita nyum. Yang mampu nepugat balai, nepugat balai. Tolong nepugat balai. Urah Aceh, nepugat balai. Tabot-tabot. Menyahae nepugat balai, nemitai nang balai, nekirim benar. Nubantu. Kak, sini kalian malamnya kita berbuat maulid. Nya balung jauh-jauh malahnya. Tu pak cik grogi, ku nak gure-gure. Dak bukan ada ku, dapu pe ku hanggoju. Orangnya orang buat sama lengan jamu. Dak boleh kita pengontrol nak kena al-awamilu fi nawi miatun hadi. Tapi aku mah yang begitu. Awak dah ya lucu tu baju pun. Lagi pungat dengan corona kan. Nah, pakai masker dan cukup dia cukup corona. Ini coronanya buat maong tu. Maong di Aceh, seluruh Aceh, Bangkaboh, Aceh Urung semua takut sama maong. Tapi maong itu tidak jelas. Ini kasihkan bak Google, ibu cara Google. Tapi sudah terlanjur takut. Kita corona ini juga sudah terlanjur takut. Ya udahlah, corona batuk di corona, demam di corona, sesak nafas di corona. Yang kurang mukok hendak corona. Kayak Bu, coba kita lihat di apa ini dalam bulan. Itu orang negara. Beda ceramah di Aceh dengan di Medan. Di Medan 1 jam itu udah lama kali. Kami di Aceh kalau 1 jam ceramah mesti nikah ini. Coba di Acehnya di masjid baru mengajar di dunia itu dungku. Kalau di Medan mungkin setengah jam selesai. Maka Abdul Somad ya lama-lama ceramah yang terakhir ke Abdul Wahid. Di dalam kitab yang Ainatul Talibin ada sebuah cerita tentang orang yang memperingati Maulid. Dulu di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid ada seorang pemuda miskin. Kalau bahasa kita pekerjaannya mocok-mocok lah. Nah, kalau bahasa kita di Medan ini kadang-kadang mulung, gak jelas pekerjaannya. Dia miskin. Tapi si pemuda ini setiap datangnya bulan Maulid, mulailah dia berbenah. Dia membersihkan dirinya. Kalau bahasa kita, kalau rambutnya sudah panjang dia potong rambutnya. Begitulah. Kalau kukunya memang kotor dia bersihkan kukunya. Iblis watanya masih bisa masuk ke surga. Rupanya ada sebatang pohon kayu. Allah melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah kayu tersebut. Buahnya dilarang, bukan batangnya. Baik, larang Adam guyu bidana atau begitu. Yang dilarang untuk memakan buah kayu tersebut. Ternyata iblis tahu ini larangan Allah. Ternyata iblis tidak senang melihat nikmat yang ada pada Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya iblis, rupanya iblis hanya senang ke nikmat itu. Nah, rupanya dirayulah Adam dan Hawa ini agar memakan buah kayu tersebut. Semua makhluk yang lain punya lidah. Ular sangat berbisa, tapi dia lidahnya bercabang. Lembu lidahnya sebesar sendal swallow. Kebun si ubi merado. Semua binatang punya lidah, tapi ikan tidak ada
Nah, kalau tidak percaya besok begitu ada orang jualan ikan, bapak panggil, nuhul mugengkot, tukang jual ikan, mari kasih ikan satu yang ada lidahnya. Bila kengkot yang ada lidah, mungkin ikut lima kengkot, empat koncok lidah ke nuhul. Maka makhluk Allah yang tidak punya lidah ikan. Rupanya apa artinya? Karena ikan suka gosip, ikan suka mengumpat, maka dicabut lidah oleh Allah. Ya, galak pegah keburukan orang lain. Maka orang-orang yang sering menceritakan keburukan orang lain di akhirat akan Allah cabut lidah, tutup lidahnya. Di akhirat, di dunia Allah akan keraskan lidahnya. Kapan? Di saat mati. Mati gepukruh lidahnya yang cukup ya. Udah tengku imum kalau di Aceh imam geperatit la ilaha illallah. Padahal andai kata kita bisa mengucap itu mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang bisa mengucapkan di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, tempatnya adalah dalam surga. Malah ada hadis yang mengatakan bighairi hisab, tidak akan diperiksa lagi. Nyanban kelebihan orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena kita sering mengumpat, galak, tiba-tiba pegah kesalahan kau, membicarakan kesalahan orang lain, yang coba kena mati la ilaha illallah, terbuka mulut kita, keluar suara dari dalam mulut. Rogukun Bukui dugui mampu la ilaha illallah. Hitanya mata kata tuh gimung kamu mau jadi mati bahan ikan kerak. Ini hikmahnya. Rupanya begitu Nabi Allah Adam sampai ke bumi ini, ke dunia ini, Nabi Adam yang pertama bukan tersenyum, tapi beliau menangis. Neklik Nabi Adam menangis. Bukan satu hari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, tapi ada riwayat yang mengatakan hampir 300 tahun lamanya Nabi Allah Adam menangis. Pati menangis Nabi Allah Adam, air mata Nabi Adam rupanya keluar, mengalir air mata Nabi Adam sudah bagaikan sungai, kalage laut, ia mata Nabi Adam. Lalu Allah ciptakan binatang-binatang, lalu binatang itu minum daripada air mata Nabi Adam. Begitu binatang itu minum, ternyata lezat sekali air mata Nabi Allah Adam. Lalu binatang itu mengatakan sesama binatang, cukup mangat, iya enak sekali air. Ternyata begitu didengar oleh Nabi Allah Adam menganggap ini sebuah ejekan. Lalu Nabi Allah Adam melapor kepada Allah, ya Allah, ada apa? Ada binatang itu mengejek saya ya Allah. Kenapa dia ejek? Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa air mata saya enak sekali ya Allah. Dijawab oleh Allah Ta'ala, wahai Adam, bukan diejek, tapi itu benar adanya. Malah bukan lebih enak di mulut mereka, tapi lezat, lebih nikmat di sisiku kata Allah ketimbang daripada di mulut mereka. Kenapa? Air mata yang ditumpahkan teringat kepada dosa. Ada 3 air yang luar biasa di dunia ini. Yang pertama, air yang luar biasa, air yang keluar dari tangannya Rasulullah. Nabi kita pernah mengeluarkan air dari tangannya saat mereka setelah selesai perang. Rupanya mereka haus, tidak ada air. Di Arab itu sukar air, payah karena Arab. Maka di Arab itu sekarang air mandi itu penyulingan air laut. Karena di sana payah ada air. Hujan pun jarang di Arab. 2014 saya ke Arab bersama Abu Payapasi di Aceh. Sampai di Arab saya bilang sama Abu Payapasi, lumpugah Abu Payapasi udah. Abu, nah hujan di Arab, ada sering hujan di Arab. Apa kata Abu Payapasi? Jarir. Kalaupun ada setahun sekali kata Abu, setahun sekali. Sampai saya bilang sama Abu, manyo lagi nyuruh Abu kapayah, tang doa lah hujan belum ya kata rupanya setelah saya katakan itu saya berangkat karena lumrah bilang sama Bu sih. Tapi beberapa hari kemudian hujan di Arab.
Jadi 2 Haji 2014 itu ada 2 kali hujan ya. Ya, dan itu hujan. Padahal pada ilmu itu ada abu. Ilmu sampai malamnya memikir alung yang tahu keramat tu abu dulu. Hanya abu cakap biasa kadang ilmu digogo topung. Kan. Ya, ini ilmu juga, ini hino galau ilmu juga, dukno lepas itu. Punya ilmu juga, ilmu gila tuan lu mana? Kan? Rupanya hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi air yang paling mulia itulah air yang keluar dari tangan Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang paling mulia di dunia ini air yang keluar dari kakinya Nabi. Bukan Nabi Muhammad. Nabi mana? Nabi Ismail. Air sumur Zamzam. Yang ketiga, air yang paling mulia di dunia ini ada di tempat ini malam ini. Tapi payah untuk keluar. Air apa itu? Air yang keluar dari mata umat Muhammad yang teringat kepada dosa. Air itu bisa mematikan api neraka. Tapi payah keluar. Payah. Cini ingat-ingat ke dosa, bui cubit mata. Payah. Menurut tak dia tengok ke dosa akan terklik mata ceh itu kem. Tengok. Cukeh lima ni milikut bahkan kem raya ada Tuhan tu kem. Mote tam cewek luar bah jadi langlang. Tuhan mana ni ikut mungkin ni, mak aku tak kena kata, tuhan mana ni pun ada kena mana, ilong ada tiang lebah heran kalau ayat kedua. Rupanya begitu kita mengingat dosa, bukan nangis malah tertawa. Maka air mata yang keluar dari mata umat Muhammad ternyata bisa mematikan api neraka. Susah bu, coba ibu tes sekali. Pulang ke rumah nanti matikan lampu barang 20 menit, ibu ingat pada dosa sampai ibu menangis payah. Tapi terkadang-kadang ada juga ada ibu-ibu yang nangis besar sekali tapi bukan karena dosa, keringat yang lain. Ada perempuan yang nangis sampai jerit-jerit, bahasa Aceh geden-den gitu ya. Lagu paling rupanya persoalan karena lakinya kawin lain. Itu nangisnya jerit-jerit. Itu air mata yang jatuh itu ditampung oleh malaikat, tapi di saat di neraka begitu disiram oleh malaikat, boom, bukan mati api neraka, malah api-api yang lain datang ke situ kayak pertama. Daging geplek pertama. Maka 3 air. Yang pertama air yang keluar dari tangan Nabi, yang kedua dari kakinya Nabi, yang ketiga yang keluar dari mata umat Nabi. Rupanya kalau kita cerita panjang nuwate ketika. Akhirnya Nabi Allah Adam setelah ratusan tahun menangis di sana, barulah Nabi Allah Adam teringat kepada Siti Hawa. Baru teringat Siti Hawanya. Umat. Sudah lama saya menangis, kemana Siti Hawa? Baru teringat ke Siti Hawa. Akhirnya berangkatlah Nabi Allah Adam untuk mencari Siti Hawa. Suara apa itu? Suara telapak kaki Nabi Adam. Kenapa besar sekali suara telapak kakinya? Nabi Adam itu besar, kakinya besar, telapak kakinya besar, ya besarlah suaranya. Kalau suaranya kecil, mungkin kuping dan ipin lewat. Nabi Adam itu jalan berangkat. Terik panas matahari luar biasa. Pohon kayu tidak ada sebatang pun yang tumbuh, rumput tidak ada sehelai pun. Mestinya naling hanatimu. Suhu menggudung-gudung bahasa Aceh, panas di kepala sampai tembus ke telapak kaki. Dunia ini hampa. Tapi Nabi Allah Adam jalan terus sampai akhirnya sampailah di kota Mekah. Jumpalah sebuah bukit. Teringat Nabi Adam kalau kita naik di atas bukit ini lebih mudah kita lihat orang-orang yang ada di sana, mudah kalian ditiawa. Naiklah Nabi Allah Adam di atas bukit itu, lalu Nabi Allah Adam berdoa, ya Allah pertemukanlah saya dengan istri saya, ya Allah Siti Hawa. Ternyata setelah Nabi Allah Adam berdoa, nampaklah Siti Hawa jauh di sana sedang berjalan.
Maka bukit itu dinamakanlah Jabal Rahmah di Arab. Jabal Rahmah, Jabal artinya bukit, Rahmah kasih bukit kasih sayang. Jadi kalau orang datang ke sana, di atas bukit itu ada sebuah tugu besar. Nah, tugu satu. 2014 saya datang ke sana, juga saya naik di bukit itu. Rupanya lenduan salah Artinya begini, salah naik. 2016 saya berangkat umrah beserta Ayah Chalil. Ayah Chalil, ulama yang ada di PD, Ayah Chalil, saya berangkat dengan beliau. Barulah saya lihat di depannya ada tangga rupanya semen. Ilun tuan 2014 itu kurang likut dong Ternyata saya naik dari belakang, tidak ada tangga, naik batu-batu besar. Ada tulisan, kalau bahasa kita pamflet, tulisannya beginilah lebih kurang. Jangan coret-coret. Hai biji ciu berhasil. Tapi ternyata begitu kita naik di atas bukit itu, di tugu itu sudah penuh dicoret. Mandung coret-coret. Apa yang mereka tulis? Mereka tulis jodoh. Yang laki-laki tulis nama perempuan, yang perempuan tulis ragam, yang Arab tulis melu. Ilun tuan hanya ilun tulis dulu. Saya nggak berani nulis. Saya takut kalau saya tulis jodoh nanti pas di atas jodoh orang jadi jodoh saya. Gabung enggak, ayo begitu. Sebenarnya yang diperintahkan bukan tulis, tapi yang diperintahkan berdoa. Intinya urang buat cekluk kena, mandung berdoa. Itu yang laki-laki, pemuda-pemuda yang muda pasti menolak doa. Ya ilahi ya rabbi ya sayyidi ya maulana oh Tuhan. Kalau bahasa Aceh, Nabi darah baru kelung yang cantik, yang tari, yang kaya, yang salihah. Al-Fatihah. Itu sudah mantap doa. Jadi cara kita berdoa pada Allah jangan terlampau umum dan jangan terlampau terperinci. Begitu cara berdoa. Ibu masih dengar, Bu? Anda dengar ya? Kita berdoa bahwa Allah be umum cat. Dan doa be umum cat. Be sampai kita berdoa mana Allah, ya Allah dan pun lebih hidup yang awal roni loh no bahale roni lebih hidup al-Fatihah. Allah memang tahu, tapi jangan begitu cara berdoa. Jangan ya Allah berikan saja apa yang kau mau. Aku nggak mau bilang-bilang lagi ya Allah. Maka dalam doa itu ada apa yang perlu kita, perlu kaya. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnini ya Allah. Kaya. Kita sakit, kita sembuh. Allahumma shfi mardi ya Allah. Ya ramid ya Allah shfi mardana. Oh perlu umur panjang. Allahumma tawil umurana. Ya kan? Oh agar keadaan kita lebih baik nantinya. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Dipegang Allah. Oh perlu rezeki. Allahumma in kana rizqi fil ardi fa akhrijuhu, kalau di bumi keluarkan. Wa in kana fis sama fa anzilu, langit turunkan. Pegang Allah. Jadi Allah mau kita bicara. Dalam doa juga ya Allah nabi juga al-Fatihah. Itu terlampau umum. Dan jangan berdoa terlampau terperinci. Tahu Bu terperinci? Anda dengar ya? Karena garuda lagi. Terlampau terperinci menurut Allah kalau bahasa Aceh telake rumah Allah ya Allah. Nabi berilmu pugar rumah limang bau kama pintu ba'dama dalam TV LCD merek AC LG bakolkah ya Allah merek Toshiba alinya bakrak guna pingan tapak gajah baklah bunyi tulis mama papa. Itu terlampau terperinci. Coba dia tulis mama papa dia. Teleke darah baru Allah ya Allah nabi darah baru kulung yang tari yang cantik yang salihah al-Fatihah. Punya terlampau terperinci ya Allah nabi darah baru kulung yang putih belangsing hidung mancung darah panjang bak binengkung guna lalat batumen dengan bulage boh menok gempung. Itu terlampau terperinci. Kan rupanya
Yang muda-muda berdoanya di Jabar Rahmah begitu. Yang gadis-gadis, yang gadis. Yang gadis. Yang udah gadis. Hanya doa mendung bapak dulu. Yang gadis-gadis pasti berdoa begini di Jabar Rahmah, ya Ilahi ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana ya Allah. Begitu kulung yang ganteng, yang tampan, yang kaya, yang saleh. Al-Fatihah. Hai tanya Bang Bandru dari Aceh kuno kah naga ruh dan syah kebakan syahan pak buat Aceh pak. Yang ini pegangnya. Yang tua-tua, yang sudah punya istri, punya anak, sampai ke sana berdoa juga. Minta apa Pak Ustaz? Minta jodoh. Kan sudah ada, minta tambah. Tambah. Istrinya di belakang bilang sama istrinya, "Dik, amin yang besar ya, baca doa amin yang besar." Amin berayu doa beliau baca. Suami berdoa di depan, istrinya nggak dengar. Ternyata dia berdoa dalam hatinya, Ilahi ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana oh Tuhan, Nabi darah baru kulung saboh yang tari, yang cantik, yang putih, yang kaya, yang salihah. Rumah hawa ya Allah, urung patumba, musik tahan tapi bodi ancuta. Istri di belakang, istrinya nggak tahu. Ternyata istrinya berdoa juga, ya Allah, minta suami saya jangan kawin lain. Tadi bilang amin, belum bilang amin, jadi kok ada yang belum kawin lain. Ternyata Nabi Allah hadap. Setelah berdoa itu nampaklah Siti Hawa menjauh di sana, turunlah Nabi Allah Adam, akhirnya bertemulah dengan Siti Hawa. Di tempat pertemuan Adam dan Hawa itu dinamakanlah Padang Arafah, tempat wukuf. Maka al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau tidak wukuf maka kita tidak dinamakan haji. Maka orang yang umrah tidak ada wukuf, maka dia bukan haji, haji kecil istilahnya. Rupanya begitu Nabi Allah Adam ketemu Siti Hawa, dari mulut mereka keluarlah suara, Rabbana namahi budah bulan. Kadang bulan tanpa budah. Yang ibu bulan kena katik malam nama berdoa. Kan? Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mau mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami orang yang rugi ya Allah. Ya, ini kelebihan Nabi Allah Adam mengatakan dirinya Rabbana zalamna, zalim. Nabi Yunus begitu berada di perut ikan, keluar dari mulutnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang yang zalim ya Allah. Jadi Nabi Adam fil zalim. Nabi Muhammad istighfarnya paling banyak. Ada riwayat mengatakan 70 kali dalam satu malam, ada yang mengatakan 100 kali Nabi istighfar, mohon ampun kepada Allah. Padahal Nabi-Nabi ini tidak punya dosa, tapi merasa diri berdosa. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada dosa, merasa diri berdosa. Kita yang penuh dengan dosa, malah merasa diri tidak berdosa. Halo bro. Halo bro. Kayaknya istighfar Mbak Hamadiah kok. Ada orang tahlil di situ istighfar. Astagfirullahaladzim. Pluk mati listrik, sedang istighfar tadi mau kena PLN. Rupanya Nabi Allah Adam mengatakan zalamna. Ternyata doa Nabi Allah Adam ini belum diterima oleh Allah. Doa Nabi Allah Adam bainas samawati wal ard, antara langit dan bumi. Rupanya sudah lama sekali Nabi Allah
Adam bertahun-tahun lamanya Rabbana zalamna, doa Nabi Allah Adam belum dijawab oleh Allah. Ternyata dalam sebuah riwayat, pada satu saat Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah, dikaitkanlah doanya dengan nama Nabi Muhammad. Faghfir lana ya Allah bibarakati Muhammadin, ampunkan kami ya Allah dengan berkat Muhammad. Aras bergoyang, menggok-gok aras. Ternyata begitu nama Nabi kita disebutkan, aras itu goyang. Ibu tahu aras, Bu? Bu tahu aras? Aras itu di langit yang ketujuh. Aras ada di langit yang ketujuh. Ibu tahu langit yang ketujuh? Pas di atas langit ke-6. Tapi ada yang di langit ke-6 tidak, di langit 5 pasti. Rupanya aras bergoyang. Dikala itulah Allah menjawab, ya Adam, kaifa arafta walam akhluquhu. Adam, di mana engkau kenal Muhammad walam akhluquhu? Muhammad itu belum kuciptakan. Nabi Adam yang pertama, Nabi Muhammad khatimun nabiyyin, penutup segala nabi. Tapi Nabi Allah Adam berdoa dengan nabi yang terakhir. Padahal beribu-ribu tahun lamanya diselang oleh nabi-nabi yang lain. Ada Idris di sana, Nuh, Saleh, Zakaria dan sebagainya. Nabi Muhammad yang terakhir, tapi Nabi Allah Adam berdoa dengan nabi yang terakhir tersebut. Maka Allah bertanya, kaifa arafta, di mana engkau kenal? Apa kata Nabi Allah Adam? Kata mayat pemuda ini sudah setengah hari tidak ada yang datang. Terdengarlah satu suara yang menggema di angkasa. Ada suatu suara yang sangat besar di langit. Suara itu berbunyi begini, ya ahlul basarah, wahai ahli negeri Basarah. Ternyata kejadiannya di negeri Basarah. Ibu tahu negeri Basarah? Bu, tahu negeri Basarah? Lewat Pangkalan Berandang belok kiri. Ada depan nih hotel kita. Ya ahlul Basarah, ihtaru washhadu janazati wali min awliyaillah fa innahu asib indi. Wahai ahli negeri Basarah, ihtaru, hadir olehmu, washhadu, saksikanlah olehmu, janazati, seorang jenazah, wali min awliyaillah, dia adalah wali daripada walinya Allah, fa innahu azim indi, dia sangat mulia di sisiku. Itu suara yang menggema di angkasa. Seluruh ahli negeri Basarah berhamburan ke jalan. Semua keluar, mereka lihat ke langit. Ternyata apa yang mereka lihat tidak nampak, hanya mereka mendengar suara saja. Sehingga seluruh ahli negeri Basarah ketakutan. Mereka mengambil mayat pemuda tersebut, lalu dimandikan, dikafankan, disalatkan, lalu dikebumikan sebagaimana manusia biasa. Setelah itu, setelah mereka melakukan fardu kifayah kepada pemuda tersebut, nanti malam seluruh negeri, ahli negeri Basarah itu, seluruh masyarakatnya, semua mereka bermimpi dengan mimpi yang sama. Bang Saboh Nangro batanya melumpuh, saban lumpuh, sama semua mimpinya. Andai kata dikala itu ada yang beli togel, semua kena. Mungkin yang rumah bundul, payah haplung agen ke toke, payah haplung, mandum, saban lumpuh. Semua mimpi. Apa yang mereka mimpi? Ternyata seluruh ahli negeri Basarah itu melihat dalam mimpinya si pemuda yang meninggal itu berada di tempat yang sangat luar biasa, berada di istana yang mewah, pakaiannya begitu hebat, makanannya sangat lezat, baunya begitu wangi. Ternyata seluruh masyarakat dalam mimpi itu bertanya kepada pemuda tersebut, ya fata, bima nauta hadhil fadilah, wahai pemuda, dengan apa engkau dapatkan kelebihan yang seperti ini?
Sambil tersenyum pemuda itu menjawab, bitakdimin maulidin Nabi, dengan membesarkan maulid Nabi. Dan perayaan maulid kata Aceh. Seluruh masyarakat itu juga bertanya dalam mimpi, kaifa takdim, bagaimana cara engkau membesarkan maulid Nabi? Si pemuda itu menjawab, bitajammali, dengan bersolek, dengan mempercantik diri. Ternyata dikala maulid datang dia berhias dirinya karena cintanya kepada Nabi. Maka kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta kepadaku dia besertaku dalam syurga. Itu hias draw mantan galak ke malu. Malam ini bapak yang hadir kemari, ibu-ibu yang datang kemari pakai baju yang bagus, nutup bajai lagak, ke tahu? Kelau, belum dikenal. Bukan, kita pakai baju malam ini karena mau ke maulid Nabi. Perayaan maulid Nabi, kita membesarkan maulid Nabi. Ternyata dengan senang hati, walaupun tadi diguyur hujan habis-habisan. Makanya hebat itu. Makanya kata Aceh, dan cari ku. Angkat kalau hidung banget dia tadi no penambo. Berkanyas. Malam ini tidak ku lepas angin. Hana aku beli angin. Neka umur nol muka belum. Kalau nggak tahu pergi kejar mamakmu tenangnya. Dia tak terjemah kata tahu tu. Kalau tidak tahu, minyak nak kena pun. Kau kejar mamakmu sana. Masa Aceh pun tak ada kena. Tapi kalau buka, buka. Ternyata ini kelebihan Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad itu semua Allah muliakan. Jangankan ada pada tubuhnya, namanya pun Allah muliakan. Nama Nabi itu sangat mulia. Maka usahakanlah anak-anak kita, kalaupun kita punya anak di rumah, tolonglah anak yang sudah ramai kalau di rumah, beri namanya Muhammad, satu buhnan Muhammad. Dalam sebuah hadis kudusi, Allah berjanji dan Allah bersumpah. Citengkukalan dalam kitab Hawaqib Durriyah. Tapi apakah dalam kitab tu Bapak Daya habis menghibangan jago. Dalam kitab Hawaqib Durriyah Mataimah, mana lah Mataimah rukun kali dalam. Coba lihat ada sebuah hadis, ada hadis kudusi. Allah bersumpah, wa izzati wa jalali la u'azzib man tusamma bi ismika ya Muhammad bin Nar. Demi kemuliaanku kata Allah, wa jalali, demi ketinggianku, la u'azzib, aku tidak akan mengazab man tusamma bi ismika, orang yang memberi namanya sama seperti namamu hai Muhammad bin Nar dalam neraka. Ada istilah rukbanan lebih. Maka nama Muhammad sangat mulia. Maka kalau kita ada kenduri, baik itu kenduri hidup atau mati, sebab belum mati pindah ke Kauri di Aceh, ada kenduri 3, 7 dan sebagainya. Tolong panggil yang nama Muhammad satu orang untuk makan kenduri itu. Misal anak ibu, bapak perkawinan ada menikahkan anak, kenduri di rumah apa saja, ataupun di rapat-rapat ada rapat, tolong harus ada nama Muhammad satu di tempat itu supaya berkah. Tapi Muhammad tok bahasa Aceh. Artinya Muhammad toknya Muhammad kan sambung ujung, bukan Muhammad Yunus, bukan Muhammad Ramli, Muhammad. Nak dengar orang Aceh. Tapi penting waktu ni ada tak yang siapa nama Muhammad, nak pakai tok kalau. Maksudnya Muhammad yang tidak ada sambungannya, Muhammad seperti nama Nabi kita Muhammad. Maka kalau diberi nama anak Muhammad, jangan diejek-ejek, hanjit ejek, jangan ejek. Kenapa? Kenapa kita berikan nama anak kita Ibrahim? Pasti kita mengikut ada Nabi Ibrahim. Kenapa kita memberi nama anak kita Yusuf? Karena ada Nabi Yusuf. Musa, Nabi Musa. Ayub, Nabi Ayub. Kenapa kita beri nama anak kita Muhammad? Pasti orang mengikut ittiba kepada Nabi Muhammad. Maka jangan diejek-ejek Muhammad. Dosa ejek Muhammad. Itu sama dengan mengejek Nabi kita. Maka
Ada orang Aceh dulu, begitu ada nama Muhammad, kita mah bahasa Aceh Muhammad, tuh untuk kita kami. Ini tolong diajarkan pada anak-anak kita, jangan ejek Muhammad. Nabi kita sangat mulia, namanya saja mulia. Maka beri nama Muhammad, bukan Muhammad. Paling kurang kalau bukan nama Muhammad itu nama Nabi itu ada asmaul Nabi. Ada orang bertanya, tunggu orang berpegah mentang. Bukan bilang aja nama Muhammad, tapi nama bukan tidak ada seperti nama Nabi. Wahid nama Muhammad. Acini kalam dalam dalail khairat wahidun sallallahu alaihi wasallam Nabi. Kelung rumpah naro. Yasin nama Nabi. Ala Yasin Habibillah, ala Taha Rasulillah, Hashir, Aqib dan sebagainya, nama Muhammad. Di Arab dulu, di Arab tidak urut ganteng-ganteng di Arab, cukup ganteng, tapi namanya pernah saya tanya satu orang naik pesawat waktu kami umrah transit di Kuala Lumpur. Transit di Kuala Lumpur rupanya naik Arab Airline. Ada seorang pemuda di pesawat itu cukup ganteng. Saya lihat begitu pemuda itu jalan di pesawat, rupanya awak ABK lah, buah kapal. Rupanya asal anak muda ini jalan, semua perempuan-perempuan lihat si pemuda itu. Ganteng sekali pemuda itu. Hidung mancung, burung cukup laga. Rupanya begitu turun pesawat, saya nggak turun-turun. Saya tanya sama dia, man ismu? Saya tanya siapa nama? Dia jawab Ilyas. Ilyas dan dikejut. Masya Allah, orang begitu ganteng, Ilyas namanya. Di kampung saya orang cukup jelek, Robin namanya. Joni, tidak urung lah, ilaha illallah, Joni. Saya tanya, min aina, dari mana Ilyas? Madinah Munawwarah. Dia orang Madinah, Masya Allah. Saya teringat, Masya Allah, ya Allah, urung kerja bak kapai mentong dukno ganteng, kerja di pesawat saja begini ganteng orang Madinah. Bagaimana dengan Nabi kita, ya Allah, pakiban dengan Nabi Muhammad. Nah, ini yang urung kerja bak kapai dukno lega. Bagaimana Nabi Muhammad? Ilan tua yang tinggal buat hai keluaran. Lo kalau rinang juga laga-laga ayara kemenkan kurinangnya tinggal. Ya Allah, perempuan Arab begini cantik. Bagaimana dengan Aisyah Nabi? Aisyah istri Nabi. Bagaimana dengan Khadijah istri Nabi yang luar biasa kecantikan? Yang awak Arab, awak Mekah, jiwanya dukna lega. Apalagi istri Nabi kita, Masya Allah. Ya, ini kalian kelebihan. Maka kelebihan nama Nabi Muhammad. Lo pegah kelebihan Nabi Muhammad. Habang ini tak wajib. Ini normal dong jauh. Kan? Kita cerita tentang Nabi Adam tadi. Kita cerita ke Nabi Adam. Nabi Adam dia nangis sampai setengah malam ngelun, nunggu-nunggu abarun. Yang paling sedih saya, dia bilang begini, Tengku, tolong saya ini Tengku angkat sebagai jadi adik Tengku. Ngangkat dong dia hadir. Dan satu lagi saya minta, kalau saya meninggal nanti tolong Tengku hadir. Insya Allah. Engkau home lehawan lagi lehawan lagi lu. Udah. Jadi jangan sampai begitu kita kejadian. Jangan cari uang.